Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah kapal terbakar di dermaga Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari lambung kapal. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar kapal ikan di dermaga Pelabuhan Nizam Zahman, Penjaringan, Jakarta Utara. Asap tebal mengepul dari lambung kapal. 2 kapal pemadam pelabuhan serta 3 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama muncul dari ruangan mesin kapal. Pemirsa, tim kuasa hukum Brigadir Yosua diperiksa tim Bareskrim Mabes Polri terkait pelaporan dugaan pembunuhan berencana. Sementara kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, melengkapi dokumen permohonan pelaporan perlindungan hukum. Jenazah Brigadir Joshua di Muaro Jambi telah diotopsi ulang setelah dikubur. Sebelumnya keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban. Keluarga mencurigai kematian Brigadir Joshua tewas karena pembunuhan yang direncanakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua telah melaporkan ke Bareskrim Polri dugaan pembunuhan berencana. Dari laporan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Bareskrim Polri memeriksa pelapor. Ini pemeriksaan untuk pro justisia. Kalau yang pertama kan BAI, setelah ditingkatkan menjadi sidik waktu itu ketika kami menyodorkan 11 orang saksi di Jambi, maka sekarang ini saya sebagai pelapor atau kami sebagai pelapor dipanggil untuk memberi keterangan dalam BAP pro justisia. Kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Ya, kemudian ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, setelah dibotak ditemukan bekas lem, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Sedangkan kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Polisi Verdi Sambo, mendatangi Bareskrim Polri untuk melengkapi dokumen perlindungan dan kepastian hukum terkait sebagai korban pelecehan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuhan bocah yang mayatnya ditemukan di Sungai Sarolangun, Jambi dilatar belakangi utang piutang. Korban dibunuh 2 sahabatnya karena belum membayar utang Rp150.000. Kasus pembunuhan seorang bocah yang jasadnya ditemukan di dasar sungai Desa Bukit Tigo, Kabupaten Sarolangun, Jambi akhirnya terungkap. 2 pelaku pembunuhan ternyata teman korban yang masih di bawah umur. Kedua pelaku ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Singkut, Sarolangun. Ironis, pembunuhan dipicu masalah utang piutang lantaran korban tak membayar utangnya pada pelaku Rp50.000. Korban lalu menganiaya pelaku di pinggir sungai. Kedua pelaku lalu membawa kabur HP korban. Dari HP korban ini, polisi bisa melacak keberadaan tersangka. HP milik korban. Jadi HP milik korban itu rupanya ditemukan di salah satu tersangka. Ya, kayu ini digunakan untuk memukul korban. Diduga kepada kamu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Sarolangun, Jambi, Rudi Ikhwan melaporkan. Diduga remblong, truk menabrak sejumlah pengendara motor dan pesepeda yang berhenti di perempatan lampu merah di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya seorang pesepeda tewas. CCTV merekam saat sebuah truk hilang kendali menabrak sejumlah pengendara motor dan pesepeda yang berhenti di perempatan lampu merah Rancabango, kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya Chandra, 62 tahun, seorang pesepeda tewas. Sementara 2 pengendara motor luka-luka. Motor korban tertabrak hingga masuk ke bagian bawah truk. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan makanan ringan melaju dari Tangerang menuju Tasikmalaya. Diduga truk mengalami remblong. Jadi sekiranya sudah mau sampai di lampu merah Rancabango terjadi remblong dari arah Jalan Raya Polres menuju ke Rancabango.
Jasad korban telah diserahkan kepada keluarga. Sementara Aep Saipudin, sopir truk, diperiksa polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. Lebih 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat